Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua, ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur kalau kami kembali diizinkan bernafas, hidup, boleh diberikan kekuatan, kesehatan, serta berkat kebaikan Tuhan. Itu semua kami sadari adalah anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk semuanya. Saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti akan setiap apa yang menjadi kehendak-Mu, serta taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 22 sampai 23. Tertulis demikian. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak cara yang dilakukan oleh berbagai perusahaan untuk membangkitkan motivasi para pegawai atau pekerjanya dalam bekerja. Di antaranya adalah dengan menjanjikan insentif, bonus atau promosi, serta kenaikan gaji, bahkan reward jalan-jalan ke luar negeri. Tidak salah memang memberikan sesuatu untuk memunculkan motivasi, dan keinginan untuk meraih itu pun tidak ada salahnya, asalkan dilakukan dengan benar. Dalam konteks kehidupan orang-orang percaya di masa gereja mula-mula, para rasul selain memberikan ajaran firman Tuhan, juga memberikan mereka motivasi untuk tetap kuat dalam iman. Paulus merupakan salah satu di antara para rasul yang berupaya untuk memberikan motivasi demikian. Tapi tidak ada yang dapat ia janjikan secara dunia untuk meningkatkan motivasi iman mereka. Tidak ada bonus, tidak ada janji insentif, tidak ada promosi. Justru yang ada pada waktu itu adalah hal-hal yang mengerikan, yang mengancam iman mereka. Hal-hal yang cenderung dapat melemahkan motivasi dalam beriman pada Tuhan. Karena pada waktu itu ada banyak penganiayaan, ada tindakan represif, pengucilan, dan bahkan pemenjaraan, serta pembunuhan terhadap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tapi bagaimanapun keadaannya, Paulus selalu berupaya untuk menguatkan hati, memotivasi, dan meneguhkan iman semua orang untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 18 ayat 22-23 ini menuliskan tentang perjalanan Paulus yang penuh dengan ketekunan dan komitmen di dalam melakukan tugas panggilan Tuhan. Ia bepergian ke berbagai tempat dan wilayah. Setelah tiba di Kaisarea, Paulus memberi salam kepada jemaat dan melanjutkan perjalanannya ke Antiokhia. Selanjutnya ia melakukan perjalanan melintasi tanah Galatia dan Frigia dengan tujuan untuk meneguhkan hati semua murid yang ada di sana. Betapa pentingnya ketekunan dalam pelayanan dan komitmen untuk membangun dan memperkuat motivasi iman jemaat. Paulus tidak hanya berkunjung ke tempat-tempat yang baru untuk memberikan pelayanan secara singkat, tapi ia mengalokasikan waktu dan usahanya untuk tinggal beberapa hari lamanya di tempat tersebut. Ini menunjukkan kepeduliannya terhadap perkembangan iman dan pertumbuhan rohani dari setiap orang yang percaya. Perjalanan Paulus ke tanah Galatia dan Frigia mengingatkan kita tentang tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya untuk menguatkan dan memberikan motivasi kepada orang-orang lain agar mereka tidak menjadi lemah dalam berbagai situasi dan tantangan hidup yang ada. Kalau bisa seperti Paulus, kita dapat pergi melayani, memberi kesaksian atau menyampaikan firman kepada orang-orang yang sudah percaya
maupun orang yang baru percaya di berbagai daerah lain hingga wilayah terpencil, agar setiap orang dapat tumbuh dalam pemahaman yang semakin dalam tentang firman Tuhan dan pengenalan yang lebih lagi akan Kristus. Tapi kalau kita tidak bisa bepergian ke berbagai wilayah lain karena ada berbagai kendala, kita masih bisa tetap menjadi orang yang menguatkan iman sesama orang percaya di lingkungan di mana kita tinggal dan berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua dipanggil untuk menjadi alat yang Tuhan pakai untuk meneguhkan hati, menguatkan iman, dan memotivasi mereka untuk senantiasa teguh dalam kasih kepada Kristus. Dalam Yesaya 35 ayat 3 dikatakan, "Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah." Mari berikan motivasi yang membangun iman kepada orang-orang yang kita temui, mulai dari keluarga kita, agar mereka terus bertekun dalam iman dan kasih yang semakin dalam kepada Tuhan dalam berbagai situasi dan tantangan hidup yang mencoba untuk menggerus keimanan mereka. Mari jadi pribadi yang tidak melemahkan, tapi menguatkan iman setiap orang di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kepada kami agar kami menjadi orang-orang yang menguatkan iman setiap orang percaya yang kami temui. Dimanapun kami berada, kemana kami pergi, kami sadar Engkau mau agar kami menjadi orang-orang yang menguatkan hati, meneguhkan iman setiap orang percaya. Pimpinlah kami Roh Kudus, dan tolong kami untuk mengerti akan kehendak-Mu, serta berfungsi sesuai dengan panggilan Tuhan atas kami. Menguatkan hati setiap orang untuk semakin teguh di dalam iman kepada Tuhan dalam berbagai situasi dan tantangan yang ada. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam tugas, dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala aktivitas kami di hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami, menolong kami agar setiap yang kami kerjakan menyenangkan hati Tuhan, dan kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah Tuhan menjamah kami, memberikan kesembuhan bagi yang sakit, menguatkan yang lemah, memberikan semangat baru kepada yang berputus asa, dan menyatakan kuasa mujizat-Mu, jalan keluar yang ajaib Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.